Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ada semangat ya. Suaranya menggelegar di pagi hari ini ya. Tentunya itu menjadikan energi positif untuk belajar kita di pagi hari. Sebelum Bapak mengawali pelajaran di pagi hari ini, Bapak ingin ngecek kehadiran. Coba tengok-tengok teman ya, ada yang tidak hadir. Siapa? Ustadi. Musnadi, nah Musnadi. Ini Pak. Musnadi. Akbar Pak. Sorry? Akbar. Musnadi Akbar. Oke, terima kasih ya. Kita doakan Musnadi dan Akbar semoga cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi dengan kita. Dan kalian tolong jaga kesehatan. Cuaca pada bulan-bulan ini sangat luar biasa. Hujan, malahan tuh di Ciamis Selatan sana itu ada puting beliung, ya. Makanya kalian harus bisa jaga kesehatan. Oke. Kemudian Bapak ingin menanyakan kabar siapa kemarin tuh yang katanya ibunya sakit, siapa? Ibu Rin. Ya, Ibu Rin, Mama gimana sekarang, sehat? alhamdulillah sehat. Oke ya, mudah-mudahan selalu sehat ya depannya. Kalian sehat tentunya ya, semuanya ya. Semangat ya. Oke. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Rafa untuk memimpin Pak maju ke depan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ada yang masih ingat nggak materi minggu kemarin tentang apa? Damaskus, pusat peradaban di Timur Tengah. Nah, hari ini kita akan memasuki materi tentang iman kepada malaikat, termasuk fondasi kepercayaan dalam Islam. Ya, tentunya kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Ya, Pak, iman kepada malaikat dari SD saya sudah mempelajari, udah tahu Pak. Di SMP dipelajari lagi. Ya, ini tentang akidah ini ya. Iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman, dan materi ini tentang akidah. Dan kenapa kita mempelajarinya? Ya, tentunya kita harus betul-betul meyakini bahwasanya keberadaan malaikat itu betul-betul ada. Bukan hanya hafal di lisan tentang siapa malaikat, tugasnya bagaimana, ciri-cirinya seperti apa, sifatnya bagaimana. Bukan seperti itu tingkatannya untuk di SMP. Tapi lebih kepada memahami, memaknai, mengimani sepenuh hati, kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini Bapak ingin sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Ya, apa sih tujuannya? Tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama adalah kalian itu harus mampu memahami iman kepada malaikat. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya ini ada 5 poin. Yang pertama menyebutkan nama-nama malaikat, ya kan, tugasnya. Oh Pak, itu masih sudah bisa. Bagus kalau sudah bisa. Dan yang terakhir mampu menafsirkan dalil naqli tentang keberadaan malaikat. Dalil naqli itu apa? Dasar. Kita lihat nanti sumbernya di Al-Quran ataupun hadis ya. Al-Qurannya di bawah ya. Bawah. Ada yang semua HP? Ada. Nanti itu
bisa menggunakan Quran digital untuk mencari dari nakli ya tentang keberadaan malaikat. Tentunya nanti kamu pasti banyak menemukan itu ya, Quran surat apa ya berapa. Sampai di sini paham ya jam pembelajarannya? Oke. Kita lanjut ya. Ada dua kata pemantik yang Bapak tayangkan ditampilkan ya. Ini harus kalian jawab nih ya. Mungkin kalau dua ini cocoknya untuk perempuan satu, laki-laki satu. Yang pertama, mengapa sih kita harus beriman kepada malaikat? Apakah nggak cukup kita iman kepada Allah saja? Ya? Yang kedua, apa saja tugas malaikat? Oke, siapa yang menjawab ini? Ririn, silakan berdiri Ririn. Nah, ini Ririn. Coba menjawab nomor berapa? Nomor satu. Silakan Ririn. Karena beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua dalam ajaran Islam. Oke, tepuk tangan untuk Ririn. Lanjut ya, nomor 2. Saya Pak. Berdiri, Jena. Tentunya tugas malaikat itu banyak Pak. Banyak, betul. Kira-kira kasih gambaran nggak satu aja yang kalian tahu apa sih tugas malaikat itu? Contohnya malaikat Jibril itu menurunkan wahyu. Malaikat Jibril menurunkan wahyu. Oke, makasih tepuk tangan. Nah, jadi Bapak rasa untuk materi ini kalian sudah punya bahan, ya. Tinggal dikembangkan dan digali, dieksplor lagi di dalam tentang materi iman kepada malaikat. Nah, nanti Bapak di sini akan menampilkan sebuah video, ya. Kalian simak baik-baik video ini, ya. Nanti terakhir mencoba untuk menjelaskan hasil apa yang kamu tonton di dalam video. Anak-anakku sekalian, yang pertama yaitu kita membahas pengertian iman kepada malaikat. Malaikat itu berasal dari bahasa Arab atau malak yang memiliki arti pembawa pesan. Bentuk jamaknya adalah malaikat. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang diciptakan dari cahaya. Sifat dan perilaku malaikat yaitu diantaranya yang pertama selalu taat kepada Allah dan tidak pernah maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud. Contoh, Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan menyamar seperti sahabat dengan nama Dia Al-Qalbi, juga seperti sahabat dari Arab Baduy. Bagaimana? Sampai sini sudah jelas kan? Nah, kalau sudah jelas, mari kita lanjut yang berikutnya, yaitu nama malaikat dan tugasnya. Tentunya Bapak ini udah pintar-pintar ya, nama malaikat dan tugasnya. Nah, untuk lebih mendalamkan lagi, itu yang pertama ada malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nah, malaikat Jibril juga memiliki nama lain yaitu Ruh Al-Quds, Ruh Al-Amin, dan Namun. Sudah kalian lihat ya tayangan tadi video? Sudah paham? Beriman kepada malaikat, nama-nama malaikat, tugasnya, sudah paham ya? Nah, oke. Kalau sudah paham, berarti kalian akan bisa menjawab kasus ini. Ya. Bapak ingin membacakan dulu ya kasusnya, tolong dengarkan yang baik. Rahmat mengantar Andi membeli beberapa barang ya dari toko milik temannya, dan tanpa sepengetahuan temannya, si pemilik toko tersebut, Andi memasukkan sebagian barang yang dibeli ke dalam jaketnya. Artinya tidak semua barang yang dia beli itu dimasukkan ke troli, tapi ada sebagian barang yang diambil kemudian dimasukkan ke jaketnya. Nah, setelah itu Andi ini menuju kasir untuk membayar barang yang telah dia masukkan ke dalam keranjang atau troli. Kejadian tersebut ya diketahui oleh temannya, siapa? Rahmat, ya.
bagaimana pendapatmu tentang kasus tersebut jika dikaitkan dengan beriman kepada malaikat? Jeng, Bapak, berdiri Bapak, silakan berdiri. Kasih semangat dulu dong. Ya, coba, silakan. Menurut saya, sikap Andi adalah contoh sikap yang tidak beriman kepada malaikat. Karena dia berbuat perbuatan buruk, dia tidak mengetahui bahwa ada malaikat yang sedang mencatat amal baik dan amal buruk dia. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Luar biasa jawabannya. Malaikat apa yang mencatat amal baik, amal buruk? Malaikat, rokib, dan siap ya? Siap. Tanggung jawab nih nanti Bapak. Oke, silakan Bapak kasih waktu dulu untuk membuat kelompok. Let's go. Oke, hari ini kalian akan kerja kelompok dan sebelumnya Bapak ingin membagikan LKPD ya, lembaga kerjanya untuk kelompok 1 dari sini ya, kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan dibuka dulu ininya LKPD-nya. Silakan dibuka dulu LKPD-nya. Dibuka dulu. Ada yang ingin ditanyakan nggak tentang cara pengisiannya? Saya Pak. Ya, bagaimana Pak? Oke. Di sini tolong coba dilihat, di situ ada instruksi tugasnya ya. Instruksi tugas, diskusikan pertanyaan di bawah ini. Silakan kerjakan, diskusikan, berkolaborasilah dengan baik dan penuh tanggung jawab ya. Karena penilaian pada pembelajaran hari ini yaitu ada penilaian kerja kelompok, ada penilaian sikap, dan ada evaluasi nanti di akhir, assessment ya. Silakan. Bapak kasih waktu kurang lebih sekitar 15 menit diskusi. Monggo. Jalan dengan baik. Ya. Sudah sampai di mana ini? Oh, baru ngomong 1. Yang lainnya? Oke. Ada yang ingin tanyakan? Ada yang tanyakan? Ya, Malat. Apakah boleh mempergunakan handphone untuk membantu diskusi ini? Boleh, silakan coba. Bentar nih, ada lagi. Gimana tuh artis ini mesti aja bahasa cek Itu masalah. cek Nomor 3. Kenapa? Ini kan ada cukup di bawah, di belakangnya ada. Ya, 2, 3, 4, cukup lah insya Allah. Ya. Silakan kelompok 1 ini dan kawan-kawan maju ke depan. Kasih applause untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Rismawati. Nama saya Almel Mulyani. Nama saya Indonesia. Nama saya Siti. Saya akan membacakan hasil jawaban dari diskusi. Pertanyaannya ini dulu dibacakan. Pertanyaannya nomor 1. Sebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Jawabannya. 1. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. 2. Mikail tugasnya mengatur kesejahteraan. Jawabannya. Andi seharusnya mengingat bahwa segala perbuatan akan dicatat oleh malaikat, termasuk perbuatan buruk. Hal yang dilakukan Andi seharusnya bertindak jujur dan membayar semua barang yang diambil. Jelaskan secara singkat makna dari ayat tersebut mengenai keberadaan malaikat. Jawabannya,
Allah mengabarkan kebodohan orang-orang musyrik yang menganggap para malaikat adalah anak-anak perempuan. Allah Maha Suci Allah dari perkataan yang sangat mungkar itu. Oke, makasih. Saya Pak. Silakan berdiri. Saya ingin mengomentari tentang penampilan yang ditampilkan oleh kelompok 1. Oke, boleh. Ya, boleh. Menurut saya penampilannya sudah bagus, akan tetapi dalam hal bicara kurang lugas dan kurang kedengaran untuk kami. Terima kasih, nanti diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan soal yang harus kalian isi, ya. Oke. Nanti tolong ini nanti di satu kelompok satu aja, nanti kalian jawabannya langsung diisi di kertas satu lembar aja, oke ya? Di kertas satu lembar. Ya, oke. Ini kelompok satu juga, sudah semuanya kan? Oke, kalau sudah bukan. Kumpulkan. Apa yang fungsi iman kepada malaikat itu dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Ada yang ingin jawab? Ririn boleh maju ke depan. Tepuk tangan untuk Ririn dong. Jawabannya, Ya. menjadikan manusia lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Jawabannya bagaimana? Betul? Betul. Betul ya? Betul. Tepuk tangan untuk Ririn. Nah, oke. Kita sudah mendengarkan dari kelompok 1 tuh oleh Ririn. Ini kelompok 2, kelompok 3 mau diam saja? Tidak. Kelompok 3 mau maju? Mau, Pak. Oke, silakan ke depan. Kelompok 3, Jenam. Fungsi iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. 1. Menumbuhkan Sikap perbuatan baik. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan sekali. Betul. Menyenangkan sekali Pak. Aduh, sekali banget Pak. Apakah kamu menyukai pembelajaran pagi hari ini? Kalau kamu suka pembelajaran hari ini, bisa nggak sukanya dalam hal yang mana? Iya. Presentasi Pak. Presentasi. Yang tadi presentasi. Iya, Pak. Kenapa? Seru. Pak. Begitu. Walaupun kamu kelihatan jadi agak bergetar-getar gitu ya. Nah, Ajar Pak. aja. Oke. Terima kasih ya. Nah, harapannya dari pembelajaran hari ini, tolonglah kalian ambil keilmuannya, kemudian kalian praktekkan, kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bahwasanya semua tingkah laku kita, ucapan kita, perbuatan kita itu selalu dipantau oleh Allah dan malaikat. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan pada pertemuan kedua, masih pada materi bab tentang iman kepada malaikat. Jangan lupa untuk dibaca-baca bukunya, ya. Malam harinya baca dulu buku-bukunya, ya. Sebelum pulang, kalian berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Makasih anak-anak, silakan kalian boleh pulang. Terima kasih. Terima kasih.